melihat gestur Saipul Jamil berseteru dengan mantan istrinya Dewi Persik. Siapa yang benar? Dari cerita ini, perseteruan ini, siapa yang benar? Sebelum ngomong siapa yang benar, lihat dulu video ini. Malah tidak dihargai. Pasti paham kan? Nah, sekarang live-nya Bang Saipul Jamil itu banyak banget yang nonton, ternyata banyak banget yang kepo. Netizen itu seneng banget sama segala sesuatu yang mengumbar-umbar aib. Padahal nggak ngefek sama netizen. Ngefeknya ternyata sama Bang Saipul Jamil. Semakin mengumbar, yang nonton semakin banyak. Ternyata yang nyawer juga banyak. Jadi cuan dong. Kalau di sini saya lihat dari gesturnya, ya sesuatu yang diumbar 15-20 tahun yang sudah sebetulnya udah adem, tiba-tiba diumbar. Ya aneh lah merespon Bang Saipul Jamil. Jadi makin tambah seru gitu. Kalau Dewi Persiknya diem, ya nggak seru. Makanya semakin seru kalau saling merespon, saling klarifikasi, saling ini. Jadi Dewi Persik baik, mungkin paham dengan seperti itu Bang Saipul Jamil bisa eksis lagi. Terus yang nonton juga banyak, banyak juga netizen yang mendukung, mensupport Bang Saipul Jamil, gitu kan? Ya itulah Dewi Persik berkorban kan sepertinya. Dia diserang juga karena merespon. Ya pro dan kontra sih sebenarnya. Netizen sih nyimak aja, iya nggak? Gimana menurut kalian? Gestur Ayu Ting Ting dapat banget nih sebagai seorang ibu yang menjaga mental anaknya dari pengaruh negatif dari luar, informasi apapun. Seorang anak tidak boleh mendengar segala sesuatu yang kiranya dapat membuat dia sensitif, mengganggu. Ini loh wartawan. Nanya kayak gitu ada anaknya. Sedangkan orang tua lengkap yang utuh itu nggak bisa membahas segala sesuatu yang sensitif di depan anak. Ini dengan santainya. Dan Ayu Ting Ting langsung di depan anak saya. Perlu dicontoh ya. Jadi jangan sekali-sekali membahas sesuatu yang berhubungan dengan perasaan si anak di depan si anak yang kiranya itu adalah sesuatu yang sensitif. Gitu loh. Saya tinggal di Jogja kota, bukan kabupaten. Itu aja ngomong lo gue susah. Jadi kayak pengen ngomong juga, tapi nggak bisa, susah gitu. Melihat gestur Keisa di podcast Marlo, bereaksi sedemikian itu pasti ada pemicunya. Nggak mungkin tiba-tiba bereaksi seperti itu tanpa ada pemicu. Begitu juga Marlo. Bereaksi sedemikian itu juga ada pemicunya. Satu sama lain tuh saling memicu dan saling bereaksi. Tahu nggak? Ketika sesuatu itu jadi bad mood dan tidak ada yang bisa mencairkan suasana, ya sebenarnya nggak ada yang salah, tapi tetap dibebankan kepada moderator ya. Moderator memang harus bertanggung jawab dan dituntut untuk bisa membawa suasana. Suasana yang beku bisa jadi cair, suasana yang garing bisa jadi renyah gitu loh. Nah di sini nggak terjadi. Akhirnya suasana bad mood itu ya bereaksi satu sama lain, keluarlah kata-kata yang nggak bagus, reaksi yang nggak bagus gitu, yang nggak seharusnya. Terus saya mau petik yang satu ini lah, kalau anak kabupaten dibilang anak kabupaten itu sebenarnya hal-hal yang sensi ya, cuma tergantung dari siapapun menyikapinya. Kalau dibawa enjoy asik ya asik aja, tapi tahu nggak sih kalau anak kabupaten itu bener-bener kalian, kalau misalkan kalian udah lidahnya itu udah nggak medok istilahnya, itu gampang banget. Tapi bagi lidah yang medok, saya aja kayak di Jogja ya, saya nggak medok, tapi kalau ngomong ya medok-medok juga sih, tapi nggak terlalu. Kalau ngomong bahasa Indonesia bisa nggak medok, tapi kalau ngomong Jawa saya bisa medok. Nah untuk ngomong lo gue itu kaku banget. Jadi saya punya teman-teman yang dari Jakarta, pasti kalau ketemu ngomongnya kan lo gue kayak gitu. Nah saya tetap ngomong saya, aku atau kamu. Jadi nggak lu gue, nggak seperti itu. Karena saya untuk mengeluarkan ucapan lo gue itu susah gitu. Susahnya itu susah banget, bukan susah biasa. Jogja bukan kabupaten. Maksudnya saya tinggal di Jogja kota, bukan kabupaten.
Itu aja ngomong lo gue susah. Jadi kayak pengen ngomong juga, tapi nggak bisa, susah gitu. Jadi kalau temen ngomong ya lu gue, saya ya saya, aku kamu gitu. Betapa kalian nggak mengertinya buat orang yang lidah-lidah. Gini. Ini bahasa Jawa ya. Gestur Melisa Zara menceritakan tentang bahtera rumah tangganya, tentang apa yang dialami dirinya, tentang suaminya. Apa yang terjadi dengan dirinya dia ceritakan. Sepertinya terlihat, yang saya lihat, saya bingung ngomongnya. Apa yang terjadi? Seperti tidak terlalu terpukul. Ya, terpukul, tapi tidak terlalu. Bagus sih kalau ada sesuatu musibah, memang kita sebaiknya tidak terlalu terpukul, karena harus menyikapinya dengan rasional bahwa hidup terus berlanjut, harus ditatap kehidupan ke depannya lebih fokus. Bagus sih, begitu. Ini yang saya lihat ya, sepertinya memang lebih tidak mellow gitu. Gimana menurut kalian? Gestur JJ kayak lelaki L3 mah, gitu ya? Gitu nggak? Nggak gitu. Karena karakter JJ ini bukan tipe orang yang gampang move on. Jadi JJ nggak suka, ya udahlah, aku pergi aja cari yang lain, terus mulai lagi dari nol. Dia bukan tipe seperti itu, tidak mau ribet mulai dari nol. Jadi dia akan terus berusaha bertahan hidup bersama dengan orang tersebut. Meskipun orang tersebut melakukan kesalahan lagi dan lagi, dia selalu akan berusaha mempertahankan dan hidup bersama orang tersebut. Selalu ada harapan pada diri JJ. Pada suatu saat nanti, ya mereka hanya tinggal berdua, terus ya apapun hanya berdua, satu sama lain saling membutuhkan. Mungkin ini masanya masih masa berpuberan kali, kayak gitu loh. Jadi masih dimaklumi. Tapi suatu saat harapan JJ, mereka akan terus bertahan sampai nini kakek gitu. Dan gimana menurut kalian? Gesturnya Jody ketika disuruh mundur oleh penonton. Nyesek banget ya. Tapi lihat deh, inilah bintang. Bintang itu ngerti apa maunya penonton. Penonton nyuruh dia mundur, dia tetap tersenyum. Gimana penampilannya tetap bagus walaupun disuruh mundur. Terlihat baik-baik aja. Dia ngerti maunya penonton. Coba kalau dia nggak ngikutin maunya penonton, dia tetap sangat bagus. Harusnya dia dikasih applaus dong. Jangan salah. Karena dia disuruh mundur, justru nanti akan terbalik perhatiannya untuk Desya Jody. Dia akan memanen manisnya. Gimana menurut kalian?